Kalau kamu menginfakkan hartamu dengan secara terang-terangan, oh itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMA TV dimanapun berada, semoga sehat selalu dan barokah, ditambahkan semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah kesadaran untuk mentadabburi Quran dan mengamalkannya. Nah, pada kesempatan ini saya kembali bersama dengan Ustadz Lalu Mabrul MPDI dan kita akan mengulas ayat ke-270 surah Al-Baqarah, satu surah yang meminta atau mendorong kita untuk berinfak atau bahkan mungkin juga berzakat. Seperti apa? Ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai panduan dalam mengisi Ramadan kita, agar Ramadan tidak hanya taraweh, tidak hanya tadarus, tapi juga infak dan zakat. Ya, insyaallah. Langsung saja kita sapa Ustaz Lalu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Imam sehat. Alhamdulillah sehat ini dan host, bersemangat. Host yang paling energik ini. Ya Ustaz, ini kita akan mengupas atau mentadaburi ayat ke-270 surah Al-Baqarah. 70. Nah, ya, silakan Ustaz untuk memulainya. Alhamdulillah. Ustaz Imam, terima kasih atas waktunya dan seluruh peserta pemirsa kami, pemirsa BMA TV. Pada kesempatan kali ini kembali sedikit kita mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 270 dan 71 Ustaz. Oh, dua ayat langsung ya. Oke. Dan 271. Memang perintah untuk berinfak ini sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Sangat banyak. Atau kalau kita kaitkan dia adalah makna infak ini adalah zakat ya. Dia adalah kewajiban, bukan saja sunnah, tapi adalah kewajiban. Bahkan dia adalah rukun daripada rukun Islam. Ya. Jadi orang tidak akan sempurna atau belum dikatakan orang itu berislam kalau tidak menjalankan zakat, tentu bagi orang yang mampu. Nah, dalam ayatnya Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Allah mengatakan apa saja yang kamu infakkan atau yang telah kamu nazarkan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lam, semua itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidaklah mendapatkan pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada pertolongan. Ya, tidak ada pertolongan bagi orang yang zalim. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan, jadi memang ada orang-orang yang sudah diberikan kemampuan, ya, dan dia memiliki pengetahuan terhadap itu, lalu kemudian tidak mengamalkan begitu, maka dia adalah termasuk orang yang zalim dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Rugi sekali berarti. Sangat, masya Allah, sangat rugi. Ya, sebagaimana kita pahami, az-zulmu itu, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Ya, jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, harta juga yang kita miliki itu harus kita bisa pahami kemana kita mau letakkan. Tidak bisa semua masuk kantong. Betul. Ya, berapa persen ya kan? Ya, ada ketentuan. Ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Nah, kalau itu hak orang lain itu tidak tertunaikan, maka inilah namanya zalim. Ya. Hak orang lain yang diambil. Betul.
Itu padahal sudah milik sendiri. Makanya kalau dalam ayat yang lain Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi malah bukan disuruh untuk berinfak. Ya, berinfak. Tapi malah justru diambil. Khudz. Nah, tentu di sini nanti bagi petugas-tugas amil ini mengambil, artinya memang didata orang-orang ini, lalu kemudian nanti ditagih, ya dicatat kekayaannya gitu. Ternyata sudah sampai haulnya, sudah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan berapa persen, 2,5% kalau itu zakat. Tapi kalau infak, insya Allah bisa lebih besar kan, gitu, dan waktunya juga lebih terbatas. Nah, hak orang lain yang tidak ternunaikan itulah bisa dikatakan adalah orang yang zalim tadi itu. Ya, bisa masuk dalam kategori itu. Waliyazubillah ya. Nauzubillah. Nah, menarik kemudian yang ayat berikutnya yang perlu juga kita pahami, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Ya, namanya orang, karakter orang berinfak ini macam-macam, Pak. Nah, ini mau diakomodir lah. Kalau kamu menginfakkan hartamu dengan secara terang-terangan, itu bagus sekali. Bagus. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Tidak dilarang, boleh. Diperlihatkan sama orang boleh. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu berinfak dengan secara sembunyi-sembunyi, gitu ya, disembunyikan tanpa pengetahuan orang lain, fahuwa khairul lakum. Itu juga lebih bagus. Kalau mau dilakukan itu lebih bagus. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Intub dua tutul fahuwa wa yukaffir ankum min sayi'ati. Dan insyaallah ini juga akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi poin yang bisa kita dapat di ayat yang kedua ini, memang cara dalam melakukan dalam menginfakkan harta bisa dengan cara zahir, dengan cara terang-terangan, bisa juga dengan cara sembunyi-sembunyi. Dirahasiakan. Nah, ayat ini sebetulnya Rasulullah SAW berikan contoh berkaitan dengan juga orang yang membaca Al-Quran dengan secara jelas, keras. Al-jahir bil Quran kal jahir bis shadaqah. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras, ya, sama juga seperti orang yang bersedekah. Demikian juga wal musiru bil Qurani kal musirri bis shadaqah. Ada orang yang secara sembunyi-sembunyi membaca Al-Quran, sama juga orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi itu baik, tergantung nanti apa motivasinya, apa maksud dia melakukan itu dengan jahar. Kalau maksudnya itu adalah untuk dapat diambil pelajaran orang-orang lain, menjadi syiar, maka tadi itulah dikatakan Fani'imahi. Ya, itu bagus juga, bagus sekali. Akan tetapi, tapi kalau secara sir, ya itu lebih baik. Mungkin banyak ada hal-hal juga yang ingin dijaga, mungkin menjaga muruah yang bersangkutan, mungkin malu juga diberi. Apalagi kalau kita konteksnya berbicara dengan ayat yang 273, itu kan orang yang tidak mau meminta. Ya. Dia sembunyikan identitas kemiskinannya. Nah, orang yang begini ini dengan konsep yang kedua, dengan secara sir, itu lebih ahsan lagi. Betul. Nah, makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah busyra, ya, kabar gembira kepada orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi itu. Dalam sebuah hadis, sab'atun yuzilluhumullah yauma fi zilli illa zilluh. Jadi ada pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah. Ya, saat itu tidak ada naungan. Satu diantaranya adalah ya orang yang berinfak dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya adalah orang lain tidak tahu, atau bahkan juga orang yang mau diinfakkan juga tidak mengerti. Wah, itu lebih terhormat lagi. Betul.
Itu sampai ada tambahan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum ya. Wa yukaffir, masya Allah ya. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Jadi orang yang berinfak itu dengan betul-betul ya, dengan rahasia itu, jahar ataupun dengan ini, dengan sir dengan sir ataupun dengan secara jahar, yukaffir ankum min sayyi'atikum. Itu akan bisa menghapus dosa-dosa. Paling enak tuh dihapus dosa-dosa juga. Karena orang jejak digital itu kalau ada yang dihapus kan gitu. Itu gambarannya betapa luar biasa balasan dihapus terus dapat ampunan Allah. Tapi pemirsa penting dicatat di sini, jangan dipelesetkan bahwa orang yang memberi sesuatu dalam rangka tidak menolong agama Allah. Misalnya para koruptor itu kan sir semua itu kan. Itu tidak termasuk gitu ya. Kalau itu memang karakter pencuri begitu sir dia. Ya. Memang tidak ada yang terang-terangan. Tidak ada terang-terangan, memang sembunyi. Ya, wah ini harus dipahami betul ini. Jadi yang sir ini dalam rangka memang membantu orang. Membantu orang. Orang yang memang terdesak oleh situasi. Ya, misalnya orang butuh berobat, kemudian butuh biaya sekolah, kalau nggak sekolah nggak lulus dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kemudian Allah mengatakan kalau nggak mau membantu itu termasuk kedoliman dan Allah tidak memberi pertolongan ya. Betul. Bagi orang-orang zalim. Kalau ayat yang mungkin ada kaitannya tentang masalah infaknya juga dengan secara sir ataupun terang-terangan ini dalam apa namanya ayat surat Al-Baqarah juga ayat 274. Yang paling bawah itu. Ya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masyaallah. Jadi ada orang yang mau berinfaknya malam atau siang hari. Ya, terbuka atau tersembunyi. Terbuka ataupun tersembunyi. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim. Maka Allah akan memberikan dia balasan dan dia tidak takut, tidak sedih hati. Khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ada yang menarik di penjelasan ayat itu juga. Ada yang berinfak sembunyi-sembunyi, Ustaz. Betapa ini memang infak itu dan mindset yang baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ada yang berinfak pada malam hari. Ternyata setelah dia berinfaknya kepada pelacur. Baru pada pagi harinya orang pada ribut. Wah, ini berinfaknya kepada pelacur. Gimana? Makanya jangan sembunyi-sembunyi berinfak gitu ya. Kemudian yang kedua, dia berinfak malam lagi. Dia berinfak ternyata kepada pencuri. Dia ketemu orang, pokoknya ternyata pencuri. Baru belakangan itu ternyata itu pencuri. Yang ketiga juga dia begitu lagi berinfak ya random aja kepada orang kaya yang pelit. Berinfak kepada orang kaya yang pelit. Nah, apa yang ternyata dilakukan ini berdampak, memiliki hikmah yang luar biasa kepada ketiga orang ini. Nah, orang yang tadi yang pertama yang pezina itu dengan ketika dia menerima infak itu mendapatkan gizi seperti itu, dia akhirnya bertobat. Ya. Malu dia. Kemudian yang pencuri juga berikutnya tidak berhenti melakukan pencurian karena tersadarkan dengan ini. Demikian juga orang yang kaya yang pelit ini akhirnya juga tersadarkan selama ini dia pelit, tidak pernah melakukan infak. Betul. Nah, alhamdulillah ternyata memang maksud yang baik ini yang baik tadi ini dengan tidak bermaksud juga mencari-cari celah dia husnuzon lah begitu ya, dia husnuzon kepada orang lain. Ternyata itu juga memiliki dampak kepada dia, si pelacur, si pencuri dan si kaya. Akhirnya setelah itu, masya Allah, si kaya ini akhirnya rajin berinfak, ya, dengan mendapatkan, karena dia
mendapatkan infak. Saya yang kaya kok mendapatkan infak, akhirnya besok dia terinspirasi. Jadi mungkin adalah dari hadis ini juga memang bagaimana memberikan inspirasi gitu. Jadi kebaikan yang dilakukan ternyata sadar atau tidak, mungkin terlihat awalnya ini kok nggak pas, tapi ternyata itu menjadi inspirasi untuk yang mendapatkan. Wallahualam alam. Luar biasa. Jadi perintah Allah yang berinfak ini siapapun yang menerima sepertinya akan mendapat hikmah langsung gitu saja. Baik, terima kasih banyak Ustaz Lalu. Pemirsa BEMA TV, kita akhirnya dapat mengambil pelajaran bahwa kenapa Al-Quran itu banyak atau memberikan penekanan terhadap infak, dan itu soal-soal harta. Karena memang di setiap zaman orang kaya selalu ada. Nah gitu, orang kaya selalu ada. Orang yang berilmu, yang mencerdaskan ini yang tidak banyak gitu. Maka ada peran yang harus dimainkan dengan maksimal oleh orang-orang diberi karunia harta yang berkecukupan, berlebihan, untuk menjaga agama ini dengan harta mereka. Maka dengan infak itulah orang-orang kaya dapat ikut memelihara agama ini, hifdzuddin saja. Hifdzuddin. Menjaga agama. Dan karena itu alangkah bahagia dan bangganya, misalnya kalau mau diilustrasikan, orang tua kita kan, kalau melihat anaknya kaya dan dia banyak berinfak, itu bangga sekali itu pasti. Allah juga tadi memberi jaminan banyak, yukaffiru ankum sayyi'atikum min sayyi'atikum, kemudian falahum ajrun, terus wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Banyak sekali. Ini 3 hal ini saja kalau mau diurai sampai habis memori kamera ini untuk merangkum atau merekam. Apalagi yang bahas host. Nah, itu lebih mendalam lagi. Insyaallah. Nah, pada akhirnya mari kita isi Ramadan ini dengan pengetahuan yang mendalam betapa infak itu sangat kita butuhkan. Dan yang kedua, dengan infak itu Ramadan kita tidak saja bernilai bagi diri kita, tapi juga berguna bagi sesama, bahkan bagi agama. Jangan ragu untuk bersedekah. BMH siap menjadi mitra Anda terbaik di dalam penyalurannya. Terima kasih Ustaz Lalu. Pemirsa BEMA TV, demikian untuk sesi tadabbur harian Ramadan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.